Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pertemuan kita kali ini untuk mata kuliah kimia organik, kita akan membahas mengenai alkana dan sikloalkana. Sebelumnya telah dibahas di pertemuan sebelumnya bahwasanya atom C itu bisa punya hibridisasi untuk sp3, sp2 atau sp, tergantung kepada C ini nanti berikatan dengan siapa gitu. Nah ini sebagai contoh, ini ada bentuk struktur tetahedral dari metana. Jadi kalau dari metana ini CH4 untuk rumus molekulnya. Jadi ada 4 ikatan CH yang membentuk hibridisasi sp3, di mana hibridisasi dari C ini dia pakai orbital P-nya, kemudian berhibrid dengan orbital S dari atom H sehingga dia membentuk hibridisasinya sp3 dan bentuk ikatannya termasuk ke dalam ikatan sigma. Kemudian untuk alkana sendiri, alkana ini rumus umumnya CnH2n+2 dengan N ini jumlah atom karbonnya ya. Jadi kalau misalnya metana gitu, jumlah atom karbon berarti N-nya 1, kemudian H-nya berarti 2 dikali 1 yang sebelah sini, kemudian ditambah 2, jadi untuk rumus C-nya 1 itu hanya 4 kalau dari sini. Atau bisa juga kita menyebutnya sebagai CnH2n+1H, berarti di sini tetap ditambah H1, atau boleh juga disebut sebagai RH kalau kita menamakan di gugus fungsi di pertemuan sebelumnya. Kemudian kalau misalnya kehilangan satu atom H-nya, dia akan disebut gugus alkil. Ini jadinya CnH2n+1 atau R-. Ini namanya gugus alkil. Kemudian untuk alkana sendiri, untuk penamaannya itu menggunakan akhiran ana. Jadi kalau 1 meta berarti metana gitu. Nah, ini ada contoh dari 20 deret pertama dari alkana. Ini rantainya tidak bercabang ya. Jadi kalau tadi ini CnH2n+2, kalau kita rututkan ya, ini jadi C2, C1H4, C2 H6, C3 H8 dan seterusnya. Untuk penamaannya metana, etana. Jadi kita lihat di bagian ujungnya ini semuanya berakhiran kata ana. Di sini sampai dengan 20 ya. Ini yang ini 20. Jadi C20 di sebelah sini. Nah, kemudian untuk gugus alkil, jadi suatu alkana yang kehilangan satu atom hidrogennya itu disebut sebagai gugus alkil. Nah, gugus alkil ini bukan gugus yang stabil, makanya dia tidak bisa berdiri sendiri gitu. Jadi dia nempel sebagai gugus cabang. Nah, untuk penamaannya sendiri, untuk alkil ini akhiran ananya diganti menjadi il. Jadi kalau metana jadi metil, kemudian etana jadi etil, kemudian propana menjadi propil. Ini ada beberapa contoh untuk penamaan alkana ya di sini. Untuk yang rantai lurus, jadi ini diberi simbol N. Ini untuk singkatan dari normal, jadi namanya ini normal butana. Tapi kalau misalnya dia bercabang, ini 2 metil propana. 2 metilnya nanti akan dibahas lebih jauh ke sistem penamaan. Kemudian kalau untuk sikloalkana, jadi kalau alkana tadi ini rantainya rantai alifatik ya, terbuka. Kalau membentuk siklik atau tertutup, jadi atom-atom C-nya ini saling terhubung membentuk siklik, itu diberi nama sikloalkana. Nah, sikloalkana ini sama seperti deret homolog pada alkana, hanya pada awalan itu diberi siklo. Misalnya untuk ini ada siklopropana, artinya dia punya 3 atom C di sini, kemudian di sini, di sini. Karena dia punya 3 atom C menjadi propana, kemudian karena bentuknya siklik menjadi siklopropana. Ini juga sama, siklobutana, siklopentana, sikloheksanana. Untuk penggambaran ini rumus yang dimampatkan ya. Ini sudah dibahas juga di sebelumnya. Untuk atom H-nya tidak ditulis, ini melambangkan C-nya saja. Kemudian untuk penamaan alkana ini sesuai dengan berdasarkan tata nama UPEC. Jadi aturan penamaan itu kalau misalnya dia rantai lurus tanpa cabang itu diberi nama sesuai dengan jumlah atom C-nya. Tadi kalau misalnya C1 metana, C2 etana, C3 propana, C10 dekana dan seterusnya. Tapi kalau misalnya ada rantai samping atau rantai cabangnya, maka kita perlu meruntut langkah-langkah untuk pemberian nama dari senyawa alkana ini. Yang pertama, kita harus menentukan rantai utamanya atau rantai induknya. Jadi ini untuk rantai induknya kita harus pilih rantai yang paling panjang
gitu. Jadi ini rantai yang paling panjang. Ini contohnya nih ya, rantai induknya heptana. Ini heptananya boleh kita hitung dari bawah, boleh kita hitung dari atas ya. Yang penting paling panjang untuk heptana berarti kita hitung dari sini, misal 1 2 3 4 5 6 7. Maka dia rantai induknya heptana karena C-nya ada 7 gitu. Kemudian substituennya ini yang ada di sebelah kiri, sebelah sini, sebelah kanan ini yang tanda merah ini sebagai metil. Kalau misalnya kita hitung dari sini lurus ke sini boleh 1 2 3 4 5, tapi hanya ada 5 atom C gitu. Jadi kan untuk aturan untuk rantai induk itu adalah yang paling panjang. Jadi makanya kita ngitungnya ke bawah sini. Tuh. Atau boleh dari sini 1 2 3 4 5 6 7 sama-sama 7. Kemudian kita pilih yang gugus metilnya, gugus substituennya atau cabangnya ini di nomor yang paling kecil gitu. Kalau dia nomor paling kecilnya dari sini berarti kita dari sini menghitungnya gitu. Jadi ini yang dijadikan cabang. Kemudian juga sama berlaku yang di sebelah sini. Ini boleh dari sini ke sini atau boleh dari sini. Yang penting itu kita pilih dari yang paling panjang gitu. Kita coba-coba aja misalnya dari 1 2 3 4 5 6. Kemudian kalau dari sini 1 2 3 4 5 6 gitu. Jadi kita pilih yang paling panjang yang mana gitu. Nah, kemudian untuk memudahkan kita, ini harus kita beri nomor ya, beri angka nomor untuk menyebutkan nama cabangnya nantinya. Jadi tadi substituen atau cabangnya ini harus lebih kecil, nomornya yang lebih kecil itu. Ini contohnya ya, diberi nomor 1 2 kemudian 3 4 5 sehingga cabangnya ini di nomor 3. Kemudian kalau dari sini 1 2 3 4 5, yang ini berarti 3,4, yang ini 2,3. Jadi kita pilih yang paling kecil sehingga yang kita pilih itu 2,3. Kemudian untuk cabangnya ini sama-sama metil ya. Nah, untuk di ini awalan di itu digunakan untuk menyatakan suatu cabang yang lebih dari satu. Tetapi dia cabangnya harus sama. Kayak metil ini berarti kalau lebih dari itu kan namanya ada 2 di, kemudian kalau ada 3 tri, kalau ada 4 tetra. Jadi kita tinggal pilih. Nah, sama juga dengan yang ini dari sini untuk penomorannya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nonana ya, untuk 9-nya nonana. Kemudian untuk cabangnya di nomor 3 dan nomor 7. Kemudian nomor 3 4 dan 7. Kemudian setelah menentukan rantai sampingnya, kita beri nama sesuai dengan nomor urutnya. Jika terdapat lebih dari satu gugus, maka kita tadi beri awalan di untuk 2 gugus, kemudian beri awalan tri untuk 3 gugus, kemudian ini tetra untuk 4 gugus, tapi harus pada cabang yang sama. Kalau misalnya cabangnya berbeda, kita urutkan dengan menggunakan urutan alfabet. Jadi misalnya metil, kemudian etil, lebih dulu yang mana? Karena etil itu dari bahasa Inggrisnya E, berarti awalannya lebih dulu E, sehingga nama etil ditulis lebih dulu. Nah, ini tulis nama lengkap. Jadi yang pertama tadi rantai induknya kita tentukan dulu. Di sini kita tulis heptana, kemudian baru kita nomori cabangnya. Untuk contohnya ini 2,2,5 trimetil 5 etil heptana. Jadi kita kasih namanya. Ini dari sini berarti 1 2 3 4 5 6 7 itu heptana, kemudian 2,2 ini metilnya ada di sini. 2,2,5 trimetil, 5-nya dari sini. 5 etil heptana. Kemudian kalau misalnya pada rantai terdapat 4 macam atom karbon berdasarkan posisi terdekatnya. Ini sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Kalau misalnya karbon itu ada karbon primer, karbon sekunder, karbon tersier, dan karbon kuartener. Ini tergantung si C-nya ini mengikat siapa. Kalau misalnya atom karbon primer ini berarti kita hitung kemarin C-nya ini mengikat 1 C, kemudian mengikat sebelahnya lagi 3 atom H. Kemudian kalau sekunder berarti dia ada 2 atom C yang terikat, kemudian ada 2 hidrogen. Kalau tersier ini dia punya 3 atom C, kemudian 1 atom hidrogen. Kemudian kalau kuartener dia tidak mengikat atom hidrogen lagi, hanya mengikat C semua. Jadi 4-4-nya tangannya digunakan untuk mengikat atom karbon. Nah, untuk penamaan sikloalkana ini sama. Untuk kita pilih rantainya
Untuk yang tidak bercabang tadi ya, jadi ini dihitung berdasarkan jumlah C-nya. Kalau misalnya jumlah C-nya 5, kita tulis siklo langsung 5-nya ini apa. Kalau 5 pentana berarti siklopentana. Kemudian kalau dia punya cabang alkil, berarti yang ditulis alkilnya lebih dulu. Seperti ini contohnya, misalnya ini untuk cabangnya ini ada cabang etil. Jadi dia C2H5, berarti kita tulis etilnya terlebih dahulu. Kemudian baru diikuti oleh rantai induknya, jadi etil siklopentana. Tetapi kalau misalnya jumlah cabangnya ini lebih besar atau lebih panjang rantainya, atau atom karbonnya ini lebih banyak, berarti dibalik. Jadi yang dijadikan rantai cabangnya itu adalah yang siklonya. Jadi kalau yang ini harus cabangnya ini lebih sedikit atau lebih kecil jumlah karbonnya daripada rantai utamanya. Yang di bawah ini kalau misalnya ada rantai utamanya, rantai cabangnya yang di sini ini lebih panjang, berarti kita gunakan ini sebagai cabang, kemudian ini sebagai rantai utamanya, sehingga kalau kita kasih nama di sini 1 siklobutil pentana. Siklobutilnya dari sini, ini karena dia butana dalam bentuk siklo, berarti siklobutana. Kemudian karena dia termasuk gugus alkil, jadi kita ubah siklobutananya, ananya diberi akhiran il. Kemudian nomor 1 kita urutkan dari sini, jadi 1, 2, 3, 4, 5, jadi 1 siklobutil pentana. Kemudian kalau misalnya sikloalkana punya lebih dari 1 substituen atau punya lebih dari 1 cabang, maka kita beri nomor diberikan sekecil mungkin, sama seperti tadi ya. Contohnya ini 1,3 dimetil siklopentana, berarti dari sini urutnya 1, 2, 3. Ini juga sama, 1, 2, 3, kemudian ini juga sama, 1, 2, 4 ya. Untuk penamaannya sama juga. Untuk ini karena dia punya 2 gugus metil, kemudian diberi awalan di, kemudian kita nomorkan 1,3 dimetil, kemudian gugus utamanya apa, rantai utamanya ini siklopentana, dituliskan di akhirnya, jadi 1,3 dimetil siklopentana. Kemudian yang ini untuk selanjutnya ini bromo dan etil, jadi tadi diurutkan sesuai sama alfabet, sehingga bromonya kita tulis terlebih dahulu, jadi 1 bromo di sini. Kemudian 1, 2, 3, 3-nya ada di sini, berarti 1 bromo, 3 etil sikloheksana. Ini juga berlaku untuk yang sebelah sini, ini 3 cabangnya, ini juga diurutkan berdasarkan alfabet. Metil, nitro, 4 etil siklopentana. Oke, demikian penjelasan saya mengenai alkana dan sikloalkana. Silahkan kerjakan latihan berikut. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.